إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antaranya adalah Allah pertemukan kita dengan bagian dari bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan yang termasuk al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada pesan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini juga bulan yang di dalamnya ada ibadah yang khusus sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bulan ini sampai menisbatkan bulan ini kepada Allah, Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salat badal fariyadah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Lebih khusus lagi adalah yaitu pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang puasa Asyura, beliau menjawab, ahtasibu 'alallah an yukaffira sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau pada bulan Dzulhijjah merupakan akhir bulan Hijriyah ada puasa, maka di awal bulan Hijriyah juga ada puasa. Sebagian ulama mengatakan yang mengawali tahun dengan puasa yang disyariatkan dan menutup tahunnya dengan puasa yang disyariatkan, maka berarti dia telah mengamalkan amal ibadah dari awal sampai akhir, menunjukkan bagaimana perhatian para ulama terhadap masalah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan, in ishtu fi qabilin sa'asumma natasi'. Apabila aku hidup pada tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9 Tasua, 9 bulan Muharram. Berarti lebih utama mana? 10 tok apa 9? Ya, 10 ditambah 9. Ya, 10 ditambah 9. Kalau tidak bisa, maka 10-nya. Sebagian ulama menyebutkan 3 urutan. 10
tambah sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Berarti 9, 10, 11. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah 9 dan 10. Tapi intinya di 10. Kalau tidak bisa maka tingkatan yang ketiga itu pada tanggal 10. Lah tahun ini kita bingung. Kapan pada tanggal 10 Muharramnya? Ada yang mengatakan hari apa? Yang pemerintah. Apa yang pakai ru'yah? Ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai tidak pakai ru'yah. Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Rabu Kamis atau Kamis Jumat. Nah, itu. Rabu Kamis berarti Kamis tambah Rabu atau Jumat dengan Kamisnya. Nah, bisa dipastikan pasti dapat 10 Muharram kalau ngambil tingkatan yang pertama. Berarti puasanya pada tanggal 9, 10, 11. Insya Allah pasti ketemu tanggal 10. Apalagi memang bulan Muharram itu diperintahkan banyak puasa. Itu sudah solusinya. Ya. 9, 10, 11. Ya. Semoga Allah mudahkan. Dan puasa 3 hari itu berarti kalau dilipat gandakan menjadi 10 seperti puasa 30 hari. Seperti puasa satu bulan. Ya, dan memang Muharram itu berarti banyak puasa. Yassarallah, semoga Allah mudahkan. Sekarang kita masuk pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid. Babu qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah. Allah berfirman, tahukah engkau orang-orang yang menyangka ngaku-ngaku annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu beriman terhadap yang diturunkan kepada Muhammad dari syariat ini, dari Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa yang dimaksudkan pada ayat ini? Orang ngaku-ngaku Islam. Mereka orang munafik. Jadi ada orang yang beriman lahir batin. Batinnya iman, lahirnya juga beriman. Tapi ada yang lahirnya beriman tapi batinnya kufur. Izharu al-iman wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Ini adalah nifaq al-akbar, nifaq besar. Nah, di sini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafikin. Dan Allah tatkala menyebutkan sifat-sifat mereka atau akidah mereka atau prinsip mereka adalah supaya kita tidak berjalan dan mengikuti jalan mereka. Apa jalan mereka? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka berkeinginan untuk berhukum kepada taghut. Taghut itu punya banyak makna. Taghut itu diantara maknanya adalah mayu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nambahi
agar tidak masuk pada kalimat ini orang-orang mulia yang disembah dan mereka tidak ingin disembah, sehingga ditambahi wawarodin, yaitu yang disembah dari selain Allah dan dia ridho, dan seterusnya dari makna tauhid. Maka di sini Allah menyebutkan yuriduna ayatahakamu ila tauhid. Mereka berkeinginan untuk berhukum kepada tauhid, tidak berhukum kepada Allah, tidak ingin berhukum kepada Rasulnya, tidak ingin berhukum kepada syariatnya, tapi kepada tauhid. Wa qad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur dengannya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalam ba'ida. Dan setan berkeinginan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Setan menyesatkan bertahap, selangkah demi selangkah. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu dalam menjadikan manusia bertahap, ya, telaten, ulet, ya, sehingga manusia banyak tidak terasa kalau digiring dalam kesesatan. Bab ini ada kaitan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya membahas apa? Lupa. Bab sebelumnya adalah bab tentang barang siapa taat kepada ulama dan umara dalam menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kita ikut. Ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kita ikut. Begitu pula sebaliknya. Tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi mengikuti mereka. Lupa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini adalah ingkar. Al-inkar ala man arada tahakum ila ghairillah. Pada ayat ini mengandung pengingkaran terhadap orang-orang yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manhaj Ahlussunnah berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah. Itu semua diperintahkan. Jangan kemudian ketika kita membahas masalah ini hanya pikiran kita kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sultan, kedudukan, kekuasaan, bukan. Semua dari yang paling tinggi sampai paling bawah. Dan berhukum dengan hukum Allah itu tidak hanya dalam masalah hudud, hukum rajam, potong tangan, qisas, tidak hanya itu. Tapi Islam itu ketika memerintahkan berhukum dengan hukum Allah, itu dalam semua syariatnya. Dari yang paling tinggi adalah dalam pembahasan tauhid, pembahasan akidah. Diperintahkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah. Dalam menetapkan tentang wujudnya Allah, dalam menetapkan tentang rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah, dalam masalah menetapkan tentang nama dan sifatnya, dalam masalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di akhir, tentang surga neraka, semua diperintahkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ibadah-ibadah kita, dalam wudu kita, salat kita, semua. Termasuk dalam masalah muamalah. Begitu pula sampai dalam masalah akhlak.
Sampai dalam masalah-masalah terkecil, maka Islam itu merintahkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan melarang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Mu'allim menyebutkan nukilan daripada Syekhul Islam rahimahullahu taala, innatil ayata tata'allaqu tamaman ala at-tahrif wa ta'wil fi sifatillahi ta'ala. Ayat ini cocok sekali dengan orang-orang yang mentahrif, memalingkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, merubah makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau lafadznya. Li'anna haula yakun, karena mereka mengatakan innahum yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka mengatakan kami iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza qila lahum, tapi tatkala dikatakan kepada mereka, ta'al, ayo kita kemari menuju yang Allah turunkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Bagaimana berkaitan dengan nama dan sifat. Tapi mereka akhirnya berpaling. Kita kembali kepada si fulan, akidah si fulan, akidah si fulan, dengan anggapan kita mengadakan perbaikan, kita menggabungkan antara dalil Al-Quran dan Sunnah dengan dalil akal, dan seterusnya. Artinya apa? Berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah dalam hal apapun. Dan seorang muslim diperintahkan taat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabbmu, la yu'min, mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim yang menundukkan hukum Allah, pemutus mana yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Manusia berselisih berbeda-beda, maka solusinya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Setelah meninggal Nabi SAW kembali kepada kitab dan sunnah. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan sebagai hakim terhadap yang mereka perselisihkan. Setelah itu apa? Setelah diputuskan Allah dan Rasulnya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam hati mereka rasa berat sama sekali. Jadi ketika ayat sampai kepada kita, hadis Nabi sampai kepada kita, maka kita diperintahkan untuk plong, legowo, tidak ada rasa berat sama sekali. Kok ini tidak logis? Oh ini tidak, ini kok beda dengan maslahat saya, ini kok bertentangan dengan kebiasaan saya, ini bertentangan dengan adat istiadat saya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam jiwa mereka rasa berat sama sekali. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar taslim, pasrah, menerima, legowo dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada 3 kewajiban kita kepada keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, menjadikan sebagai hakim. Yang kedua, ketika diputuskan harus menerima, tidak ada rasa berat, ada mulharat. Wa yusallimu taslima, menteri dengan lapang dada. Dan ini adalah tanda daripada keimanan seorang manusia, dipenuhi hatinya dengan berbagai macam kemaslahatan. Dan seringkali kita yang beriman, bukan yang beriman,
Kita yang beriman kadang-kadang punya pikiran ini menerima dengan plong, ya. Tapi ini kadang-kadang menerima dengan berat. Yang ini masih ada unsur apa? Pilih-pilih. Kita belum masuk dalam udkhulu fi silmi kafah. Ada kewajiban-kewajiban, ada sunnah-sunnah, ya, yang kadang-kadang kita merasa berat, ya, kurang taslim terhadap keputusan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat tadi adalah ayat yang perlu kita jadikan sebagai renungan. Oh, ternyata syarat menjadi seorang mukmin itu adalah ketika ada berita dari Allah dan Rasulnya, hukum Allah dan Rasulnya diterima dengan lapang dada, plong hati, tidak ada rasa berat sama sekali, ya, tidak ada keinginan untuk membantah ayat Allah dan Rasulnya atau ya menolak ini, tapi plong. Ada hal-hal yang mungkin kita belum bisa, maka kita perlu dorong dengan doa. Jangan kemudian langsung kita apa? Kita malah menghindar. Lah, itu justru kita akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hal yang tentu kita belum bisa, maka kita apa? Doa. Kita doa diri kita. Kemudian apa? Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan dimudahkan. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang kedua. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Di sini ada ifsad, kerusakan. Dan al-ifsad itu ada dua macam. Ada al-fasad atau ifsad al-hissi, seperti merusak bangunan, ya, merusak apa namanya, tatanan, ya, atau mungkin gunung-gunung dirusak, sawah-sawah dirusak, ya, itu ifsad hissi. Semua orang paham akan hal ini. Tapi pada ayat ini yang paling tekankan adalah al-ifsad al-maknawi. Karena ayat berkaitan dengan sifat orang-orang munafikin. Berarti kekufuran adalah fasad. Kesyirikan adalah fasad, kerusakan. Kemunafikan adalah fasad, kerusakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat kemunafikan, dengan berbuat kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu kerusakan. Kerusakan agama, kerusakan moral, ya. Kerusakan pada perilaku. Dan kerusakan agama, kerusakan akidah itu adalah merupakan sebab daripada kerusakan alam semesta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apa kata orang munafikin? Qalu innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini orang yang paling berat. Kenapa? Membuat kerusakan, ketika diingatkan malah mengatakan apa? Kami mengadakan perbuatan baik. Dan seperti ini adalah yang paling sulit untuk tobat, ya. Oleh karena itu, seorang ketika melakukan perbuatan dosa, dia yakin itu dosa, itu lebih mudah harapannya untuk tobat. Tapi yang repot adalah ketika seorang melakukan perbuatan dosa, pelanggaran syariat, lalu dia berkeyakinan ini adalah perbuatan baik, ini adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sulit tobat. Makanya setan itu lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat, seorang itu tahu sadar kalau itu maksiat, sehingga kadang dikasih nasihat
dia cepat sadar, oh ini dosa. Tapi kalau seorang melakukan perbuatan-perbuatan tidak ada tuntunannya dan yakini tuntunan, kemudian diingatkan, maka selalu mengatakan apa? Kami adalah berbuat baik. Kenapa sholat kok dilarang? Kenapa ini dilarang? Bukan sholatnya dilarang. Oleh karena itu, pada zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Darimi, athar, ada sahabat Abu Salah Asy'ari melihat di masjid hilakon, halakoh, masing-masing halakohnya ada yang mimpin, ucapan subhanallah pakai batu 100 kali, tirukan. Alhamdulillah. Heran Abu Salah Asy'ari, ini kelihatannya bagus, tapi nggak pernah saya lihat hal ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah menuju rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berangkat menuju tempat mereka. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengatakan, ma asra halakatakum, alangkah cepatnya binasa kalian. Orang berbuat dohirnya ketaatan, dikatakan apa? Alangkah cepatnya binasa kalian. Siyabu Rasulullah tabla, baju Rasulullah belum usang. Wa sahabatul mutawafirun, para sahabat masih banyak yang hidup. Kenapa kalian membuka pintu-pintu kesatuan seperti ini? Apa jawab mereka? Ya Abu Abdurrahman, la nuridu illa khairan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niatnya apa? Baik, tapi dia merubah cara. Ini bid'ah idhofiyah. Maka dia menyebutkan kami ingin kebaikan. Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi la yusibuh. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Tidak hanya tentang niatnya, tapi dia lupa tentang caranya. Sama dengan kisah Sa'id bin Musayyib melihat orang sholat sunnah fajar ditambah ruku dan sujudnya. Maka mereka tidak kemudian menerima, tapi ketika diingkari mereka mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu adzibuni Allah ala sholat, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Mesti dijawab, mesti mendatangkan hujahnya, karena diyakini sebagai apa? Ibadah. Ayu adzibuni sholat, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Apa jawaban Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in? Lah, tidak. Allah tidak akan mengadabmu gara-gara sholat. Walakin Allah sayu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengadabmu gara-gara menyelisihi sunnah atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang kalau melakukan perbuatan dosa lalu dia mengatakan innama nahnu muslihun, ini sulit akan tobatnya. Sehingga Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sayuhum fil hayatid dunya, orang tersesat usahanya di dunia. Hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah, mereka beranggapan, mereka mengira mereka adalah orang-orang berbuat baik. Sehingga kita diperintahkan untuk memperhatikan dua cara. Yang pertama, mereka dua hal. Yang pertama niatnya, yang kedua adalah caranya. Ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Albani menyebutkan dalil yang ketiga, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah diadakan perbaikan. Setelah ada dakwahnya para nabi kepada tauhid, jangan dirusak dengan memunculkan kesyirikan. Setelah disebar dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana syariat sempurna, jangan buat kerusakan dengan memunculkan amalan-amalan baru tidak ada tuntunannya.
Syariat Allah banyak hal kita tidak melakukan. Kenapa kita milih kadang-kadang tidak tidak ada tuntunannya, dan kadang-kadang yang tidak ada tuntunannya lebih semangat, karena seringkali ada hadis-hadis yang palsu sehingga keutamaannya luar biasa. Qal wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berkerusakan setelah adakan perbaikan. Berarti kita diperintahkan apa? Kalau dilarang mengadakan kerusakan setelah perbaikan, berarti diperintahkan sebaliknya, yang rusak diperbaiki, yang sudah bagus jangan dirusak. Ini kalau berkaitan perkara duniawi, ini ada ahli-ahlinya. Tapi berkaitan dengan keimanan, dengan Islam, dakwah, ilmu, maka kita jangan menjadi orang-orang yang masuk pada ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islah. Jangan buat kerusakan setelah diadakan perbaikan, karena lebih gampang merusak daripada memperbaiki atau membangun. Ya, dibangun berpuluh-puluh tahun, rusaknya gampang. Ya, rusaknya gampang. Seorang dia melakukan amal-amal ketaatan selama hidupnya, walaupun punya lautan kebaikan, ingin rusak, cukup dengan satu kalimat kufuran, kufur besar, syirik besar, satu tetes syirik besar akan merusak lautan kebaikan. Makanya yang sudah kita lakukan dari perbuatan baik perlu dijaga. Kemudian yang berikutnya, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya yang dimaksud hukum jahiliyah itu ada dua makna. Yang pertama, allati sabaqat ar-risalah. Yang pertama adalah hukum jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam sampai diutus Nabi Muhammad SAW. Karena masa jahiliyah itu sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mana yang kedua adalah apa hukmal jahiliyati yabghun, artinya adalah yang dibangun di atas al-jahl. Tidak dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah ada hukum lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini ada perintah agar kita berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan hukum syariat Allah, dan kemudian kita kembali kepada hukum-hukum jahiliyah atau yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman seorang di antara kalian. Hadis macam ini bisa jadi maksudnya adalah menghilangkan pondasi keimanan, berarti habis imannya kalau dia melakukan kufur besar. Yang kedua adalah nafyul kamal, yaitu meniadakan kesempurnaan keimanan, dan ini disebutkan dalam hadis ini. Berarti la yu'minu ahadukum artinya tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Berarti iman kita tidak akan sempurna sampai mengikuti abdu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu. Hawa nafsunya mengikuti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan Imam Nawawi hadis sahih. Akan tapi banyak para ulama mengatakan secara sanad hadis ini ada lemah. Akan tapi maknanya adalah
sahih senada dengan ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran banyak bahas tentang kandungan hadis ini. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasad samawati wal ardh. Kalau seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu, niscaya akan runtuh langit dan bumi. Begitu pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti di sini ada perintah supaya kita mengikuti syarat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya hawa nafsu, punya keinginan-keinginan, maka keinginan kita supaya kita paksa mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyebutkan yang kelima, yang keenam, qala Syabiyu, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Dahulu ada seorang dari munafikin yang berseteru dengan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Yahudi, maka orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammad. Ketika mereka berselisih, apa kata orang Yahudi? Ayo kita berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi tahu Muhammad tidak akan mengambil suap. Arafa annu la yakhudhu riswah. Muhammad nggak akan mengambil siap. Pasti dia menghukumi hukum yang benar. Wa qala al munafiq. Tapi orang munafik mengatakan natahakamu ilal yahud. Kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Yahudinya pengen Nabi Muhammad, tapi orang munafik ini kepada Yahudi. Karena orang Yahudi mengambil suap supaya kita dibela, kita kasih uang. Annum ya'khuduna riswah. Karena mereka tahu orang Yahudi ngambil riswah. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi Juhaina. Akhirnya keduanya sepakat untuk mendatangi dukun dari Bani Juhaina. Berarti dia apa? Meninggalkan berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berhukum kepada dukun. Ini termasuk berhukum kepada tauhid, ya. Fa yatahakama ilaihi. Maka keduanya akhirnya datang kepada kahin, kepada dukun tadi, dan berhukum dengan hukum yang diputuskan oleh si kahin tadi. Fanazalat, maka turun ayat, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Tahukah engkau orang-orang yang ngaku-ngaku mendakwah bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum kamu Muhammad. Hadis ini mursal. Ada sebab nuzul ayat ini yang lebih sahih, yaitu disebutkan oleh As-Sahih fi Sabab nuzul Marwa Tabrani bi sanadin qawiyyin dari Ibnu Abbas. Ini saya nukil dari sumber yang lainnya, bahwasanya sebab yang sahih tentang ayat tadi adalah yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Riwayat Tabrani. Karena Abu Burdah al-Aslami yaqdi bainal yahud fi ma yatanafaruna ilaih. Bahwasanya Abu Burdah al-Aslami dia memutuskan suatu hukum terhadap perkara yang diperselisihkan orang-orang Yahudi yang mereka datang kepada Abu Burdah al-Aslami supaya didudukkan hukumnya. Jadi mereka datang kepada Abu Burdah, lalu Abu Burdah mengatakan apa? Ini hukumnya. Fayatanafaru ilai unasun minal muslimin. Maka datang kepada Abu Burdah al-Aslami manusia dari kaum muslimin. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menyebutkan sebab ini, kata beliau, al-muslimin di sini ada zahirnya. Yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Berarti di sini ada Yahudi datang kepada Abu Burdah al-Aslami
Kemudian ada orang-orang munafikin datang kepada Abu Darda Al-Aslami supaya didudukkan suatu hukum. Maka berarti kesimpulan daripada sebab ini mirip dengan disebutkan oleh penulis. Maka turun ayat alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika dan seterusnya. Maka ayat ini berarti menjelaskan kepada kita larangan berhukum kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham dari sebab turun ayat ini. Dan memang ayat itu akan lebih jelas maknanya kalau kita tahu akan sebab turunnya. Tidak semua ayat ada sebab turunnya. Kadang ayat turun begitu saja kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan syariatnya. Tapi kadang-kadang Al-Quran diturun dengan sebab. Dan kalau ayat itu turun dengan adanya sebab, maka itu sangat membantu bagi seorang ahli tafsir untuk memahami ayat tadi. Sehingga dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna ma'rifata asbabin nuzul tu'inu ala fahmil ayat. Sesungguhnya mengetahui sebab turunnya ayat itu sangat membantu untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa kandungan bab dari pembahasan ini. Kata al-muallif, dengan mengkaji bab ini kita memahami tafsir ayat An-Nisa yang di dalamnya mengandung penjelasan tentang mana at-taghut, yaitu di antara mana taghut adalah orang yang dijadikan sebagai rujukan untuk memutuskan hukum yang bertentangan hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dengan mengaji bab ini kita tahu tafsir firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, maka di sini ada dalil ala anna nifaq fasadun fil ardi. Sesungguhnya kemunafikan adalah kerusakan di muka bumi. Li'anna fi siyaqil munafikin. Karena ayat tadi berkaitan dengan orang-orang munafikin. Wal fasadu yasmal jami'al ma'asi. Tapi kerusakan itu tidak hanya kemunafikan. Seluruh kemaksiatan adalah kerusakan. Yasmal jami'al ma'asi. Kemudian yang ketiga, kita memahami tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Setelah ditebar iman, jangan dirusak dengan kekufuran. Setelah dijelaskan tauhid, jangan dirusak dengan berbuat kesyirikan. Setelah sempurna agama, jangan dirusak dengan membuat yang baru yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kita memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wal jahiliyah kullu ma khalafa syar'a. Yang dimaksud dengan jahiliyah dalam salah satu maknanya adalah semua yang menyelisih syariat. Berarti larangan berhukum dengan hukum jahiliyah, berarti maknanya tidak boleh berhukum dengan hukum yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa udhifa lil jahiliyati litanfir minhu wa bayani qubhi. Kenapa disebutkan dengan ungkapan jahiliyah dalam Al-Qur'an tadi? Maksudnya adalah supaya manusia lari dari berhukum dengan hukum jahiliyah. Sehingga disebutkan kata jahiliyah yang menunjukkan adanya kebodohan, yang menunjukkan adanya kerusakan, supaya umat ini menjauh darinya. Wa annu mabnu al-jali wa dhalal. Dan itu dibangun di atas kebodohan dan kesesatan. Kemudian yang kelima, maqalu sya'bi fi sababi nuzul ayatil ula. Dengan mengkaji bab ini kita memahami tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'um, dan seterusnya, dan memahami sebab, mengetahui sebab turunnya ayat sangat membantu untuk memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keenam, tafsirul imanis shadiq. Penjelasan tentang iman yang jujur. Wal kadhib, dan iman yang dusta. Jadi ada iman yang jujur, ada iman yang dusta. Apa arti iman yang jujur? Wal imanus shadiq yastalzimul id'anat tam wal qabul wat taslim li hukmillahi wa rasulih. Yang dimaksud iman yang jujur
adalah iman yang membawa kepada idzan. Idzan itu patuh, atam secara sempurna. Wal qabul, yaitu menerima secara sempurna. Wa at-taslim, yaitu menerima dengan penuh lapang dada, plong terhadap hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hati kita berkaitan dengan hukum Allah, menerima dengan plong, legowo, itu menunjukkan tanda imannya yang jujur. Wal imanul kadzib bi khilafi dzalika. Adapun iman yang dusta adalah yang sebalik, bertentangan dengan tadi. Berarti tidak ada idzan, tidak ada kepatuhan, tidak ada ketundukan, tidak ada qabul, tidak ada taslim, tidak menerima dengan lapang dada. Tapi berkaitan syariat itu dongkol terus, ditentang terus, ya. Kemudian yang ketujuh, kisah Umar mal munafik, yaitu tentang kisahnya Umar dengan orang munafik. Ketika orang itu berhukum dengan hukum Allah, akhirnya dipenggal. Tapi asar ini hadisnya adalah hadis lemah. Yang terakhir, yang ke-8, kaunul iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawa taba'an lima ja'abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya iman itu tidak akan terwujud pada seorang sampai hawa nafsunya mengikuti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesimpulan daripada pembahasan tadi. Jadi iman kita itu benar-benar iman kalau hawa nafsu kita mengikuti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang kita bahas. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la